pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan channel HD Bio Smart, belajar biologi dengan cara smart. Jangan lupa ya, segera like, subscribe, and share ke teman-teman supaya kita bisa belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik generasi muda kelas 12 IPA SMA se-Indonesia. Dan tentunya selamat bertemu kembali adik-adik dengan Bapak HD Bio Smart. Baiklah adik-adik, hari ini pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang reproduksi sel. Nah, reproduksi sel ini dipelajari di kelas 12 SMA dan juga pernah dipelajari waktu kelas 9 SMP. Nah, adik-adik yang kelas 9 SMP juga boleh menerima materi reproduksi sel karena di sekolah juga dipelajari walaupun masih yang dasar. Baiklah adik-adik, kita mulai saja ya. Untuk hari ini kita akan membahas reproduksi sel. Nah, yang pertama adik-adik harus paham definisinya apa sih reproduksi sel itu ya. Nah, reproduksi sel itu adalah proses perbanyakan jumlah sel adik-adik. Jadi ini adalah proses perbanyakan jumlah sel ya, baik itu sel tubuh atau sel somatik maupun sel kelamin atau sel gamet ya. Nah, sel tubuh sudah pasti tahu ya adik-adik, contohnya ya sel otot, sel tulang, sel kulit, sel darah dan lain-lain. Nah, kalau sel kelamin ya contohnya sel sperma dan ovum. Di bakal biji juga ada inti-inti generatifnya ya, ada ovum, ada inti kandung lembaga sekunder, kemudian antipoda, sinergit dan lain-lain. Dan termasuk perbanyakan spora. Nah, itu terjadi secara melalui proses reproduksi sel. Nah, sekarang tujuannya apa sih? Ya, tujuannya apa reproduksi sel itu? Yang namanya reproduksi sel kan perbanyakan ya. Perbanyakan berarti tujuannya untuk pertumbuhan adik-adik. Jadi tujuannya ini untuk pertumbuhan dan sekaligus untuk perkembangan organisme ya. Dan perkembangan suatu organisme. Nah, ini tujuannya adik-adik. Jadi untuk melakukan pertumbuhan ya, contohnya pertumbuhan fisik, pertumbuhan tulang ya, contohnya pertumbuhan otot. Nah, itu ke fisik. Nah, kalau perkembangan ke pematangan alat reproduksi. Kalau itu jadi tergantung pembelahannya. Kalau pembelahan mitosis pada sel tubuh, kalau meiosis nanti pada sel kelamin. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut adik-adik ya. Nah, sekarang kita part yang pertama itu belajar tentang reproduksi dulu. Nah, yang pertama adik-adik harus tahu itu ya, siklus sel. Nah, siklus sel itu apa sih? Yang namanya reproduksi sel, dia akan memperbanyak ya jumlah sel itu melalui yang namanya siklus sel. Dari A ke B ke C ke D nanti balik lagi. Jadi sel itu ada saatnya tidak membelah, ada saatnya juga tidak membelah, sedang membelah adik-adik. Ya, sama seperti kalian. Ada saatnya tidak sedang ujian ya, ada saatnya sedang ujian. Nah, sama halnya seperti sel tubuh makhluk hidup. Ada saatnya masa persiapan untuk melakukan pembelahan dan ada juga saatnya sedang melakukan pembelahan. Ya. Nah, siklus sel yang pertama itu ada yang namanya interfase adik-adik. Ya. Interfase. Nah, ini apa namanya diagramnya adik-adik ya. Bisa adik-adik lihat di sini.
Nah, interfase ini apa? Interfase itu adalah masa persiapan adik-adik. Masa persiapan untuk melakukan pembelahan, ya. Untuk melakukan pembelahan. Jadi bukan adik-adik saja yang melakukan persiapan. Mau ujian ya harus persiapan, mau ulangan persiapan. Nah, sel juga untuk melakukan pembelahan, untuk melakukan perbanyakan, dia juga harus melakukan persiapan, ya. Nah, contoh kalian persiapannya apa kalau mau ujian? Ya, pertama ya menguasai materi pelajaran, ya kan, akademik. Kemudian apalagi persiapan mental. Ya, jangan sampai nanti semakin mendekati ujian semakin nervous, gugup. Nah itu kan bahaya, adik-adik. Kemudian apalagi yang perlu persiapkan? Fisik. Ya, jangan sampai pas ujian sakit. Nah, jadi fisik juga harus disiapkan, gizinya, ya kan? Masa istirahatnya juga disiapkan. Nah, sel juga ini ada masa persiapannya. Tapi ada beberapa buku yang mengatakan interfase itu sama dengan masa istirahat. Maksudnya begini, masa istirahat itu artinya masa sedang tidak membelah. Tapi bukan berarti istirahat tidak melakukan apa-apa. Justru di interfase ini sel sedang melakukan persiapan. Jadi dia ada sesuatu yang dilakukan, bukan tidur, ya, bukan istirahat total, tapi persiapan. Jadi lebih tepatnya itu masa persiapan. Nah, yang disiapkan apa saja? Nah, yang disiapkan itu ada 3, adik. Yang pertama ada namanya, ya, persiapan pertama ada fase G1 atau gap 1 atau kadang-kadang disebut dengan growth primer atau persiapan pertama. Nah, yang dilakukan apa di sini? Sel sedang melakukan apa? Persiapannya apa sih? Nah, ternyata di sini adik-adik, ini sedang terjadi yang namanya sintesis protein. Jadi yang pertama yang wajib disiapkan oleh sel itu adalah protein. Karena protein itu adalah zat pembangun tubuh, adik-adik. Ya. Zat pembangun tubuh untuk pertumbuhan, untuk regenerasi. Sel-sel yang rusak kan diperbaiki, diregenerasikan, itu butuh protein. Nah, sebelum kita belajar reproduksi sel, tentunya adik-adik kelas 12 sudah pernah kan belajar tentang sintesis protein. Ada yang namanya transkripsi, kemudian ada translasi. Nah, itu coba nanti adik-adik ulang kembali, ya. Transkripsi itu apa? Proses pembentukan RNA duta oleh DNA induk. Kemudian translasi yaitu penerjemahan pesan atau kodon dari RNA yang dibawa oleh RNA duta yang diterjemahkan oleh siapa? Oleh RNA T. Di mana terjadinya? Di ribosom. Nah, intinya protein harus disiapkan di tahapan pertama. Dan bahkan di fase G1 ini, adik-adik, yang terjadi lagi, ya, yang disiapkan itu adalah ini sedang terjadi pertumbuhan, ya, sel tumbuh 2 kali. Nah, di sini sel tumbuh 2 kali lipat. Artinya apa? Terjadi penambahan volume sel, ya kan? Jadi organel pun diperbanyak di sini, ya. Di saat fase G1 itu organel disiapkan. Maka di sini terjadi penambahan volume sel, ya kan? Penambahan volume sel karena terjadi pertumbuhan sel 2 kali lipat. Organel juga disiapkan di sini. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase S. Apa ini? Fase sintesis materi genetik, ya, materi genetik, adik-adik.
Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, terjadi di fase S ini adik-adik, ini terjadi yang namanya replikasi DNA, ya. Nah, kalau pada makhluk hidup umumnya itu konservatif, ya, konservatif. Nah, sudah kalian pelajari ya sebelumnya, itu ada semi konservatif, ada konservatif, ada semi konservatif. Nah, yang paling umum adalah semi konservatif, ya. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, ada yang semi konservatif, ada yang dispersif. Nah, itu deh. Tapi pada makhluk hidup yang paling umum itu adalah semi konservatif. Nah, di sini DNA diperbanyak adik-adik, ya, diperbanyak. Untuk apa? Untuk melengkapi sel-sel anak yang terbentuk nanti. Jangan sampai sel anak yang terbentuk tidak mengandung DNA. Ya, jadi DNA di sini dibentuk dalam bentuk kromatin. Ya, jadi benang-benang kromatin belum mengalami penebalan, dia masih tipis. Nah, kemudian pada fase G2, nah, fase terakhir pada fase G2 atau gap 2 atau apa tadi? Growth yang kedua. Nah, ini persiapan terakhir adik-adik. Nah, di persiapan terakhir ini apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi? Nah, pembentukan yang jelas di sini peningkatan jumlah energi ya, ya. Jadi di sini terjadi peningkatan jumlah energi. Nah, dalam bentuk ATP ya. Energi ATP. Adenosin trifosfat adik-adik. Kenapa? Karena untuk melakukan pembelahan energi harus disiapkan, ya. Nah, energi ini dibentuk di mana? Kalau pada sel hewan, pada sel manusia, tentunya di mitokondria, adik-adik. Jadi di sini organel mitokondria diperbanyak, ya, mitokondria dan kloroplas. Kalau mitokondria itu organel sel penghasil energi di sel hewan umumnya. Nah, kalau di tumbuhan ini di kloroplas, ya kan? Nah, itu adik-adik. Jadi energi harus disiapkan. Ditambah lagi menyiapkan organel sentrosom. Nah, di sini terjadilah pembentukan organel sentrosom yang nantinya akan membentuk 2 sentriol, ya kan? Membentuk 2 sentriol pada saat di pembelahan profase. Tapi yang jelas di saat G2 ini, ya, di G2 ini sentrosom harus disiapkan. Tapi ingat, sentrosom itu hanya ada di sel hewan, adik-adik. Nah, kalau sel tumbuhan, siapa penggantinya yang nantinya akan mengikat kromosom, ya? Sentrosom itu kan nanti akan membelah jadi 2, ada sentriol ke atas, ada sentriol ke bawah. Nah, sentriol itu nanti akan membentuk benang-benang spindle. Nah, benang spindle itu nantinya adik akan digunakan untuk mengikat dan menarik kromosom pada saat profase, ya. Pada saat metafase, pada saat metafase akan diikat ke arah tengah-tengah bidang ekuator. Nah, terus bagaimana kalau sel tumbuhan? Pak, sel tumbuhan kan tidak punya sentrosom, tidak punya sentriol. Nah, ada penggantinya, adik. Penggantinya adalah ada organel, ya, di bagian membran inti. Ya, jadi di membran inti pada sel tumbuhan tuh ada sejenis seperti apa? Flagel, mirip bagian dari sitoskeleton. Ya, itu ada namanya mikrotubulus, mikrofilamen. Nah, bagian benang-benang itulah
bagian dari membran inti sel tumbuhan itulah yang nantinya akan mengikat dan menarik kromosom pada saat pembelahan. Itu ya kalau pada sel tumbuhan. Oke, nah jadi ada 3 macam, ada interfase, kemudian fase S, kemudian fase G2. Lalu ada G0. Nah, G0 itu kalau selnya tidak mengalami pembelahan lagi. Artinya pertumbuhannya udah stop. Ya, udah stop, nanti dia tidak akan mengalami profase, metafase. Contohnya pada tumbuhan itu kan ada sel-sel yang sudah mati, contohnya sklerenkim. Sklerenkim itu tidak akan memperbanyak diri lagi, ya, apalagi sklereid juga tidak akan membelah sel lagi, termasuk silem adik-adik. Nah itu masuk ke G0. Tapi kalau masih aktif tumbuh, nah itu G0 nya tidak dialami, dia langsung G1, S, kemudian G2, baru masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan mitotik atau tahapan pembelahan. Paham ya untuk interfase. Nah sekarang masuk ke tahapan mitotik atau masa pembelahan. Ya baik, kita lanjutkan yang kedua, mitotik. Ya, yang pertama interfase, kemudian yang kedua mitotik. Nah mitotik itu apa adik? Mitotik itu adalah masa pembelahan sel, ya, pembelahan sel. Kalau interfase itu masa persiapan untuk melakukan pembelahan. Nah kalau ini masa pembelahan sel, ya. Nih, nah pada makhluk hidup masa pembelahan itu ada 3 macam, adik, ya. Ada 3 macam di sini. Satu, ada namanya amitosis. Nah, amitosis ini apa? Amitosis itu adalah pembelahan sel, pembelahan pada makhluk hidup, tetapi tidak melalui tahapan. Artinya apa? Terjadi secara langsung, adik-adik. Secara langsung. Ya, secara langsung. Kenapa? Karena tidak ada tahapan-tahapannya, ya, tidak ada tahapan profasenya, tidak ada tahapan metafase, anafase, dan telofase. Dan ini terjadi pada makhluk hidup bersel satu, ya, pada makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler. Contohnya apa? Bakteri, ya, dan amuba atau protozoa lainnya, ya. Nah ini ya, jadi kalau pada makhluk hidup bersel satu itu tidak ada tahapan-tahapan, dia secara langsung, namanya amitosis atau sering disebut dengan pembelahan biner, adik-adik, ya, pembelahan biner. Nah kemudian biasanya soal yang sering muncul soal tentang amitosis, ya. Itu biasanya misalkan diketahui satu sel bakteri, ya, setiap dari satu sel bakteri setiap 20 menitnya, ya, setiap 20 menitnya ini membelah menjadi 2 sel anak. Nah, ya, satu sel bakteri setiap 20 menitnya belah jadi 2 sel anak. Nah, pertanyaannya adik-adik, berapa jumlah sel bakteri setelah 2 jam kemudian? Nah, ya. Nah, ini yang paling sering ada kalau di soal-soal ujian di SMA, ya, itu selalu seperti ini. Ada yang sel bakteri, ada sel amuba, ada sel euglena, dan lain-lain, ya. Pokoknya yang bersel satu. Nah, kalau ditanya berapa jumlah sel bakteri setelah 2 jam,
Nah, ini kan perlu kita jawab pakai ilmu matematika. Ada hitung-hitungannya, Adik-adik. Nah, kalau cara lambatnya kan bisa kita hitung 1 belah jadi 2. Itu 20 menit pertama. Terus 20 menit yang kedua belah lagi, 20 menit yang ketiga belah lagi. Nah, kalau cara seperti itu lambat, Adik-adik. Lama ngitungnya, apalagi ini baru 2 jam. Kalau ditanya 10 jam, nah itu kan sulit ya. Nah, makanya kita jawab pakai cara smartnya ya. Cara lebih gampangnya itu yaitu pakai rumus. Nah, rumus 2 pangkat N, Adik-adik. Hampir sama ya dengan rumus pembentukan jumlah macam gamet. Nah, N itu apa di sini? N itu adalah jumlah pembelahan. Jumlah pembelahan per waktu. Misalkan per waktunya di sini kan per jam. 2 jamnya berapa? 3 jamnya berapa? Nah, kalau setiap 20 menit, coba 20 menit belah jadi 2. Kalau 1 jam itu kan 60 menit, Adik-adik. Ya. Contoh seperti ini ya. Kalau saya bahas, ini misalkan nih 1 sel, lalu ini belah. Belah ini 20 menit pertama, Adik-adik. Belah jadi 2 kan? Nah, ini cara lambatnya. Nah, kemudian 20 menit yang kedua, ini kan belah lagi. Belah lagi. Ya, ini 1, 1, 1, 1, berarti 4. Betul ya, Adik-adik? Nah, kemudian ini baru 20 menit yang kedua nih. Terus 20 menit yang ketiga, ini belah lagi, ini belah lagi, yang ini belah, ini belah. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20, 20, 20 kan 60 menit. Kalau 60 menit itu berarti sama dengan 1 jam. Nah, 1 jamnya berapa kali membelah? 1 kali, 2 kali, 3 kali, Adik-adik. Nah, jadi 1 jam itu 3 kali membelah ya. Jadi di sini kalau 1 jam berarti N-nya 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Betul ya, ini baru 1 jam 8 ya. Nah, sekarang 2 jam. N-nya berapa kali kalau 2 jam? Kalau 1 jam 3 kali, kalau 2 jam berarti 6 kali. Berarti 2 pangkat 6. Berapa? 2 pangkat 6 ada di 64 sel. Nah, ini ya cara menjawabnya. Nah, kadang-kadang di soal itu ditambah populasi awalnya. Populasi awalnya ada 5 miliar bakteri. Berarti berapa jumlah setelah 2 jam? Berarti 5M dikali 2 pangkat 6. Ya kan? 2 pangkat 6 atau 5M ditambah 64 sel. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini soal amitosis. Nah, selanjutnya yang kedua, Adik-adik, mitosis ya. Mitosis, nah ini terjadi secara tidak langsung. Ini pembelahan sel secara tidak langsung. Kenapa? Karena ada tahapannya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Dan ini terjadi ya, terjadi pada contoh yaitu pada sel-sel tubuh atau apa tadi, sel somatik. Nah, sel otot, sel tulang, sel darah, sel saraf dan lain-lain. Nah, itu mitosis, Adik-adik. Nah, lalu yang ketiga itu meiosis. Nah, meiosis hampir sama dengan sel dengan mitotik. Ini pembelahan secara tidak langsung juga. Ya, kenapa? Karena ada tahapannya. Lalu bedanya di mana, Pak? Nah, bedanya itu
terjadi pada sel apa? Kalau mitotik itu pada sel tubuh, nah kalau ini terjadi pada sel-sel kelamin, ya, atau gametik. Dan kalau pada lumut, paku-pakuan, dan jamur itu juga terjadi pada sel spora, pembentukan spora. Nah, itu meiosis, ya. Nah, selanjutnya adik-adik harus tahu perbedaan antara mitosis dan meiosis. Ya, adik harus paham. Pertama nih perbedaannya. Kemudian mitosis, kemudian meiosis. Nah, perbedaannya apa ini? Ya, perbedaannya harus paham adik-adik. Perbedaan yang pertama, ini tempat terjadinya adik-adik. Tempat terjadinya atau lokasinya di mana. Nah, kalau mitosis itu terjadinya pada apa tadi? Sel-sel tubuh, ya kan? Kalau ini pada sel-sel kelamin. Nah, gitu ya. Jadi kalau meiosis terjadi pada sel kelamin dan spora. Spora itu sebenarnya aseksual adik-adik, tapi pembentukannya itu melalui meiosis. Kemudian apa lagi? Nah, poin yang kedua perbedaannya, berapa kali dia membelah. Nah, artinya jumlah pembelahannya. Jumlah pembelahannya berapa kali? Nah, ternyata kalau pada mitosis itu, ya, itu untuk membentuk sel anak yang sempurna cukup 1 kali. Tapi kalau meiosis, untuk membentuk sel anakan yang sempurna, artinya sampai terbentuknya kromatid, nah ini wajib 2 kali. Karena kalau hanya 1 kali dia belum terbentuk kromatid. Ya. Apalagi perbedaannya. Nah, kemudian perbedaannya itu ada jumlah kromosomnya. Jumlah kromosom pada sel anak. Ya, sel anak. Jumlah sel anaknya ya. Jumlah sel anak. Oke, jumlah sel anaknya. Nah, kalau jumlah sel anaknya, kalau dia 1 kali membelah, berarti 2 sel anak. Tapi kalau pada meiosis itu 4 sel anak, karena 1 kali kan 2 sel. Kalau 2 kali 4 sel. Nah, itu jumlah kromosom, jumlah sel anaknya. Nah, sekarang jumlah kromosomnya. Nah, adik-adik, di sini jumlah kromosom sel anak. Ya, kalau mitosis berapa? Kalau meiosis berapa? Nah, ini adik-adik ya. Nah, ini kita buat bedanya di sini. Nah, jumlah kromosom sel anaknya bagaimana kalau pada mitosis? Nah, kalau pada mitosis adik-adik, jumlah sel kromosom anak itu sama dengan induk. Berarti ini sama dengan induk. Ya. Kalau induknya 10, maka sel anak juga 10. Sel induknya 46, maka sel anaknya juga 46. Tapi kalau meiosis ini mengalami reduksi ya adik. Artinya mengalami pengurangan. Pengurangannya adalah setengah dari induk. Setengah dari induk. Kalau induknya 46, maka sel kelaminnya adalah 23. Contoh pada manusia ya. Pada laki-laki jumlah sel induk spermatogonium, jumlah kromosomnya itu 46. Tapi pada saat pembentukan sperma, nah spermanya mengandung setengah dari induknya, berarti 23 buah. Ya. Pada ovum juga 23 buah. Jadi setengah dari induk. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir, jumlah kromosom sel anak, kemudian jenis reproduksinya. Jenis reproduksinya berbeda adik. Nah, kalau mitosis ini terjadi jenis reproduksi yang namanya vegetatif. Artinya
vegetatif itu kan terjadi perkembangbiakan secara aseksual. Nah, kalau pada aseksual atau vegetatif itu terjadi pada sel tubuh. Contoh seperti tunas, ya kan. Kemudian apalagi tunas, rizoma, stolon, kemudian yang buatan, mencangkok, menyambung. Nah, itu pada sel tubuh. Nah, pembentukan sel-sel tubuhnya itu terjadi secara mitosis. Sedangkan pada sel kelamin ini terjadi secara generatif. Ya. Nah, kemudian mitosis sama meiosis itu sama-sama pembelahan secara tidak langsung. Artinya mengalami tahapan-tahapan, adik-adik. Nah, tahapannya itu ada 4, ya, ada 4. Nah, sering kita singkat tahapannya itu adalah promat. Nah, promat, adik-adik. Nah, apa saja promat itu? Ada profase, ada metafase, kemudian A-nya adalah pro-nya profase, ini metafase, kemudian A-nya anafase, kemudian yang terakhir telofase. Nah, ini ada di, kalau di mitosis ya promat saja, tapi kalau di meiosis ada promat 1, ada promat 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, itu ada di. Nah, bagaimana pembelahan sel tahapan profase, apa saja yang terjadi di metafase, apa saja yang terjadi. Nah, itu kita akan lanjutkan di bagian 2, ya, reproduksi sel part 2, tentang proses yang terjadi di setiap tahapan pembelahan sel. Nah, mungkin pada kali ini saja yang bisa Bapak sampaikan, adik-adik. Nah, silahkan diulang kembali ya. Jadi poinnya adalah reproduksi sel itu ada 2 tahapan, ya, ada 2 siklus. Pertama interfase, yaitu tahapan sedang persiapan, sedangkan mitotik itu masa pembelahan sel, ya. Nah, pembelahan sel itu ada 3 macam. Kalau pada makhluk hidup ada amitosis, terjadi pada makhluk hidup bersel 1, kemudian mitosis terjadi pada sel tubuh dan secara tidak langsung ada tahapannya. Kalau meiosis secara tidak langsung juga ada tahapannya dan terjadi pada sel-sel kelamin dan spora. Baik, terima kasih, tetap semangat ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa mudah kalian pahami. Dan bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk segera like, komen, and share, dan jangan lupa subscribe. Dan selalu bunyikan tanda loncengnya supaya adik-adik selalu mendapatkan notifikasi apabila ada video baru dari Bapak. Terima kasih, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.